Shalom, perkenalkan saya dengan mahasiswi Avelia Dandel dengan NIM 1814201024. Pada saat ini untuk menunjang tugas akhir semester dari mata kuliah keperawatan keluarga, dosen Nurse Esther Lonto, Escape MKes. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan tentang COVID-19 atau coronavirus disease di masyarakat. Informasi terkait COVID-19 sebagai berikut. Selalu mencuci tangan secara bersih dan menyeluruh di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari menyentuh wajah khususnya area mata, hidung, dan mulut. Apabila belum mencuci tangan, semua masyarakat dianjurkan memakai masker, baik yang sehat maupun yang sakit. Lindungi diri, gunakan masker pada saat keluar rumah. Bila semuanya memakai masker, kita terlindungi sekaligus melindungi orang lain. Jaga jarak saat berbicara dengan orang lain. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Waspadalah virus corona ada di sekitar kita. Di luar banyak orang tanpa gejala yang memiliki potensi untuk menularkan virus corona. Sedapat mungkin menghindari berbagai pertemuan ataupun tempat-tempat keramaian yang dapat menyebabkan kontak langsung dengan orang-orang yang telah mengalami sakit batuk, flu, bersin-bersin, sesak nafas, serta gejala-gejala virus corona. Cara penularan COVID-19 atau virus corona disease yaitu melakukan droplets atau percikan atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin yang mengandung virus yang berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Siapa-siapa saja yang harus dikarantina atau diisolasi, yaitu pasien dalam pengawasan PDP, orang dalam pemantauan, ODP, PDP yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi tidak dapat disimpulkan atau hasil konfirmasi positif coronavirus atau beta coronavirus kasus konfirmasi hasil laboratorium positif. Tahapan pemeriksaan terduga COVID-19 yaitu screening awal dengan rapid test. Jika hasil negatif pemeriksaan rapid test perlu diulang dengan interval pada hari ke-7 sampai 10 hari setelahnya. Bila hasil rapid test positif dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau swab yang bisa mendeteksi langsung virus corona. Tes PCR ini yang memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona. Pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan toraks atau ronsen dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah ada indikasi infeksi atau radang saluran nafas. Kepada masyarakat kota khususnya yang baru tiba atau 14 hari sebelumnya pernah berpergian di daerah pandemi COVID-19 atau luar negeri agar segera melakukan pemeriksaan awal screening COVID-19 yang bertempat di klinik. Bila ada anggota keluarga atau kerabat kolega yang sakit atau mengalami gejala batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Mohon untuk jujur kepada petugas kesehatan tentang riwayat perjalanan Anda agar memudahkan petugas untuk memberikan pelayanan. Jangan mengucilkan dan mencemooh warga yang terinfeksi COVID-19 karena tidak ada yang menjamin bahwa kita akan selalu sehat. Ketika terjadi kepada kita juga tidak mau mengalami hal yang sama. Sehingga mari kita saling menguatkan, saling mensupport. Yang perlu masyarakat perhatikan adalah para warga yang baru pulang dari luar negeri atau dari daerah terjangkit yang belum memeriksakan diri ke poli. Maka anjurkan mereka agar segera memeriksakan diri. Bila warga tersebut belum juga memeriksakan diri agar dapat dilaporkan langsung ke lurah. Orang dalam pengawasan atau ODP
yang harus dikarantina mandiri di rumah atau perlu perjalanan yang tidak patuh dengan anjuran, malahan hanya berkeliaran di tetangga atau kontak dengan orang lain, ini sangat berbahaya dan harusnya mereka ini wajib diwaspadai. Maka anjurkan kembali ke rumah dan selalu memakai masker. Kalau mereka tidak mentaati aturan pemerintah, bisa dilaporkan kepada lurah. Petugas medis sangat rentan tertular karena mereka berada di garda terdepan, sehingga hargailah perjuangan mereka. Kerja keras mereka, kerja ikhlas mereka yang sudah mengorbankan keluarga, suami, istri, dan anak-anak mereka hanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan mereka. Ketika di antara mereka yang harus dikarantina, mereka ikhlas, mereka tidak mengeluh dan mereka tidak menuntut apa-apa. Mereka hanya memohon, ikhlaskan doa untuk keselamatan mereka, agar mereka akan selalu ada untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Maka jangan kucilkan mereka. Mari bersama-sama kita mendoakan agar COVID-19 ini cepat berakhir, dan mari bersama kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai di sini video penjelasan saya tentang penyuluhan pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini di kampus kami memiliki lab yang sangat lengkap, perpustakaan, dan memiliki dosen yang profesional. Mari bergabung bersama kami. Sampai di sini, terima kasih.